Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama, Sylvia Utami Putri dengan NIM 2004355 dan yang kedua Trisnawati dengan NIM 2004356 yang akan mempresentasikan tugas obligasi akuntansi keuangan menengah 2. Baik, kita akan melihat soalnya, yaitu PT Cantika membeli obligasi PT Manis pada tanggal 1 Februari 2018 dengan nilai nominal 10 juta. Bunga obligasi 9% per tahun dan diterima setiap bulan 1 Februari dan 1 Agustus atau 2 kali setahun. Obligasi jatuh tempo 3 tahun lagi, tepatnya 1 Februari 2021. Kemudian bunga efektif 10%. Nilai wajar 31 Desember 2018 adalah 9.850.000. Pada bulan Februari 2019, dijual obligasi dengan harga 10.200.000. Kemudian buatlah pengukuran melalui amortisasi kos, FVOC, dan FVTPL. Harga beli obligasi. I sama dengan bunga efektif. Nah, penerimaan bunga sama dengan 9% per 2 dikali 10 juta. 9% ini kita dapatkan, kenapa dia dibagi 2? Karena kita membayar bunganya 2 kali setahun, maka 4,5% dikali 10 juta, maka hasilnya adalah 450.000. I-nya sama dengan 10%, dan N sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6, karena pembayarannya 2 kali setahun dan jangka waktunya 3 tahun, maka hasilnya adalah 6. Nah, kemudian nilai wajar obligasi, ketika BO kecil daripada BE, maka akan mendapatkan hasil diskonto. Nah, kita akan mencari PF anuitas bunga. Nah, 450.000. Ketika kita rumus mencari PF anuitas bunga ini adalah penerimaan bunga dikali 1 dikurang 1 per 1 ditambah I pangkat N per I ditambah nilai nominal dikali 1 per 1 ditambah I pangkat N. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti 5075692. Nah, jumlah yang kita dapatkan dari hasil tersebut yaitu kita mengalihkan 450.000 dengan 5075692, maka kita akan mendapatkan hasil 2.284.061 rupiah. Nah, untuk mencari PF nilai nominal, kita juga menggunakan rumus yang sama. Maka kita dapatkan hasil sebagai berikut. 0,746215 dikali dengan 10 juta, maka kita akan mendapatkan hasil 7.462.154 rupiah. Nilai wajar obligasi adalah 9.746.215, yaitu kita tambahkan 2.284.061 rupiah tadi dengan 7.462.154 rupiah, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Nilai nominalnya adalah 10 juta, maka kita kurangkan, kita akan mendapatkan hasil NIM 253.785 rupiah. Maka kita mendapatkan amortisasi karena perbedaan bunga obligasi lebih kecil daripada nilai bunga efektif. Nah, selanjutnya tabel amortisasi premium obligasi metode bunga efektif. Nah, pada tabel ini terdapat tanggal, kemudian bunga diterima, yaitu 4,5% dikali nilai nominal, kemudian pendapatan bunga, 5% dikali investasi, dan amortisasi diskonto dan tabel investasi obligasi.
Nah, yang pertama, untuk tanggal 1 bulan 2 2018. Bunga diterimanya 0, pendapatan bunganya 0, amortisasi diskontonya 0, dan investasi obligasinya 9.746.215 rupiah. Nah, untuk yang kedua, tanggal 1 bulan 8 2018, bunga diterimanya 450.000. Kemudian pendapatan bunga adalah 487.311. Pendapatan bunga ini rumusnya adalah 4,5% dikali 9.746.215. Maka kita akan mendapatkan hasil 487.311. Nah, kemudian amortisasi diskonto. Pendapatan bunga dikurangi bunga yang diterima, maka kita akan mendapatkan 37.311 rupiah. Nah, investasi obligasinya kita dapatkan dari 9.746.215, kita tambahkan dengan amortisasi diskontonya, maka kita akan mendapatkan 9.783.526 rupiah. Nah, untuk tanggal 1 bulan 2 2019, bunga dengan menggunakan rumus yang sama, kita akan mendapatkan yang pertama bunga diterimanya 450.000, pendapatan bunganya 489.176 rupiah, amortisasi diskontonya min 39.176 rupiah, kemudian investasi obligasinya 9.822.702 rupiah. Nah, untuk tanggal 1 bulan 8 2019, bunga diterimanya 450.000, pendapatan bunga 491.135, amortisasi diskonto min 41.135, kemudian investasi obligasinya 9.863.838 rupiah. Nah, untuk tanggal berikutnya, tanggal 1 bulan 2 2020, bunga diterimanya 450.000, pendapatan bunganya 493.192 rupiah, amortisasi diskontonya 43.192 rupiah, dan investasi obligasinya 9.907.029 rupiah. Untuk berikutnya, tanggal 1 bulan 8 2020, bunga diterimanya adalah 450.000, pendapatan bunganya 495.351 rupiah, amortisasi diskontonya 45.351 rupiah, investasi obligasinya adalah 9.952.381. Kemudian untuk untuk tanggal 1 bulan 2 2021, bunga diterimanya adalah 450.000, kemudian pendapatan bunganya adalah 497.619, kemudian amortisasi diskontonya 47.619, dan investasi obligasinya adalah 10 juta. Pada investasi obligasi, tanggal 1 bulan 2 2021 sama dengan nilai nominal. Dan investasi obligasi 1/8 2018 sampai 1/2 2021 dikurang sama dengan amortisasi diskonto. Nah, berikutnya, pengukuran amortisasi kos dipakai apabila memiliki aset untuk mendapatkan arus kas. Penjualan sifatnya insidental dan penjualan sangat sedikit. Amortisasi kos mengharapkan arus kas kontraktual sama dengan pokok, dan scroll sedikit ke samping
Mengharapkan arus kas kontraktual sama dengan pokok dan bunga. Ayat jurnalnya untuk 2018, tanggal 1 bulan 2 2018, aset keuangan amorti Z-Cost pada kas dan bank. Aset keuangan amorti Z-Cost ini kita dapatkan dari investasi obligasi, yaitu 9.746.215 pada 9.746.215 rupiah. Pembelian obligasi. Nah, untuk berikutnya, tanggal 1 bulan 8 2018, yaitu kas dan bank, aset keuangan amorti Z-Cost pada pendapatan bunga 450.000 dan aset keuangan amorti Z-Cost-nya 37.311 dari amortisasi diskonto 2018, pendapatan bunganya 487.311 rupiah dari pendapatan bunga 2018. Kemudian, untuk tanggal 31 bulan 12 2018, piutang bunganya 5 bulan per 6 sama dengan Agustus sampai Desember 375.000. Kemudian aset keuangan amorti Z-Cost-nya 32.647 didapatkan dari amortisasi diskonto 5 per 6 dikali 39.176 rupiah. Nah, untuk pendapatan bunganya 407.647 rupiah kita dapatkan dari 5 per 6 dikali 489.176 rupiah. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sylvia. Pada Sylvia, kita persilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Setelah kita melakukan jurnal dan membuat jurnal penyesuaiannya, maka kita akan membuat laporan posisi keuangan dari PT Cantika pada tanggal 31 Desember 2018. Adapun laporan posisi keuangannya berupa investasi jangka panjang dengan aset keuangan amortisasi kos dengan jumlah 9.816.173. Jumlah ini kita dapatkan dari jumlah semua aset keuangan pada tahun 2018. Selanjutnya kita akan membuat jurnal pada tahun 2019. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 bulan 2 2019, adapun jurnalnya yang pertama yaitu kas dan bank sebanyak 450. Ini didapatkan dari bunga diterima pada tahun 2019. Kemudian aset keuangan amortisasi kos, ini kita dapatkan dari 1 bulan, 1 per 6, satu ini kita dapatkan dari bulan Januarinya pada tahun 2019, dan 6 adalah jangka waktunya. Jadi 1 per 6 dikali dengan amortisasi diskonto pada tahun 2019, yaitu 39.176. Kemudian jurnalnya kas dan bank aset keuangan amortisasi pada piutang bunga. Piutang bunga ini kita dapatkan dari jurnal penyesuaian pada tahun 2018. Dan pendapatan bunganya juga berasal dari bulan Januari 2019, yaitu 1 per 6 dikali 489.176. Maka didapatkan hasilnya 81.529. Selanjutnya kita akan membuat penerimaan bunga dan amortisasi, yaitu berupa kas dan bank, aset keuangan pada pendapatan bunga. Untuk kas dan bank ini 450 kita dapatkan dari bunga, kemudian aset keuangan amortisasi biaya, ini kita dapatkan jumlahnya dari amortisasi diskonto pada tahun 2019. Kemudian pendapatan bunga juga kita dapatkan dari pendapatan bunga pada tahun 2019. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian pada tahun 2019, yaitu pada 31 Desember 2019 berupa piutang bunga. Piutang bunganya 5 per 6 ini kita dapatkan dari bulan Agustus sampai Desember, maka berjumlah 5 bulan.
5/6 dikali Rp450.000 ini dari bunga, maka didapatkan hasilnya Rp375.000. Kemudian aset keuangan amortisasinya dari 5/6 dari Agustus sampai Desember kali 43, Rp192.000. Kemudian pendapatan bunganya juga kita kalikan dengan 5/6 dikali Rp493.192.000, maka didapatkan hasilnya Rp410.993. Setelah kita membuat jurnal dan jurnal penyesuaiannya, maka kita akan menyusun laporan posisi keuangannya pada 31 Desember 2019. Adapun yang disusun yaitu berupa investasi jangka panjang, aset keuangan amortisasi kos sebanyak 9.899.831. Jumlah ini kita dapatkan dari penjumlahan seluruh aset keuangan dari awalnya dari laporan posisi keuangan 2018 kemudian ditambahkan dengan jumlah aset keuangan selama 2019. Selanjutnya kita akan membuat jurnal pada 2020. Untuk jurnal 2020 hampir sama dengan jurnal 2019. Yang pertama kita membuat pada tanggal 1 Februari 2020, kas dan banknya yang diterima adalah 450 dari bunga. Kemudian aset keuangan amortisasi ini kita dapatkan dari 1/6 dikali amortisasi diskonto pada tahun 2020. Piutang bunga kita dapatkan dari hasil jurnal penyesuaian bunga pada tahun 2019. Kemudian pendapatan bunganya kita dapatkan dari 1/6 dikali dengan 493.192, hasilnya 82.169. Pada bulan 8-nya kita akan membuat penerimaan bunga dan amortisasinya. Penerimaan bunganya berupa kas dan bank 450, kemudian aset keuangan amortisasinya berasal dari amortisasi diskonto pada tahun 2020 sebanyak 45.351. Begitupun dengan pendapatan bunganya. Pendapatan bunganya kita dapatkan dari pendapatan bunga 2020. Setelah itu kita akan menyusun jurnal penyesuaian pada tahun 2020 berupa piutang bunga. Piutang bunga ini kita dapatkan dari 5/6 dikali 450.000. Kemudian aset keuangan amortisasinya sebanyak 39.683 yang kita dapatkan dari 5/6 dikali 47.615. Kemudian pendapatan bunganya yaitu 5/6 dikali 497.619. Maka didapatkan hasilnya 414.683.000. Setelah kita membuat jurnal dan jurnal penyesuaiannya, kita buat juga laporan posisi keuangannya. Pada 31 Desember 2020 berupa investasi jangka panjang, aset keuangan amortisasi kos dengan jumlah 9.992.063.000. Jumlah ini kita dapatkan dari laporan posisi keuangan 2019 ditambah dengan aset keuangan selama 2020. Setelah itu, tahun terakhir yaitu tahun 2021, jurnalnya kas dan bank 450, aset keuangan amortisasinya 7.937, ini dari 1/6 dari 47.619. Kemudian piutang bunga kita dapatkan dari jurnal penyesuaian bunga 2020 sebanyak 375.000 dan pendapatan bunganya dari 1/6 dikali 497.619.000, maka didapatkan hasilnya 82.937. Penerimaan bunga ini merupakan penerimaan bunga terakhir dari amortisasi. Kemudian untuk penerimaan pokok dan nilai nominalnya, maka jurnalnya kas dan bank pada aset keuangan amortisasi kos sebesar nilai nominalnya itu 10 juta.
Selanjutnya pengukuran melalui FVOCI atau Fair Value Other Comprehensive Income. Untuk pengukuran ini kita pakai apabila tujuannya untuk mendapatkan arus kas dan penjualan. Umumnya pengukuran ini lebih banyak ke penjualan. FVOCI ini adalah aset keuangan yang diukur melalui nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya. Dari PT Cantika, maka dapat disusun jurnalnya pada 2018 berupa aset keuangan pada kas dan bank. Ini merupakan pembelian obligasi sebanyak Rp9.746.215.000. Kemudian pada tanggal 1 bulan Agustus 2018 akan dicatat jurnal penerimaan bunga dan amortisasinya berupa kas dan bank. Ini berasal dari bunga sebanyak 450, aset keuangan FVOCI-nya 37.311 kita dapatkan dari hasil amortisasi diskonto pada tahun 2018. Kemudian pendapatan bunganya kita dapatkan dari pendapatan bunga 2018. Pada tanggal 31 Desember 2018 kita susun jurnal penyesuaiannya, yaitu piutang bunga selama 5 bulan, yaitu dari bulan Agustus sampai bulan Desember per 6 sebanyak 375.000. Kemudian aset keuangannya berupa dari hasil amortisasi 5/6 dikali 39.176. Kemudian pendapatan bunganya juga dari 5/6 dikali 489.176.000. Kemudian berdasarkan soal, nilai wajar 31 Desember 2018-nya adalah 9.850. Maka untuk itu kita cari keuntungan nilai wajarnya dengan mengurangi jumlah nilai wajar obligasi dengan nilai tercatat obligasi pada tahun 2018. Adapun nilai tercatat obligasi ini merupakan jumlah aset keuangan selama 2018. Setelah itu, kita kurangkan nilai wajar obligasi dengan nilai tercatat, maka dapatlah keuntungan sebesar 33.827. Kemudian jurnal penyesuaian untuk mencatat keuntungan nilai wajar, yaitu aset keuangan pada keuntungan nilai wajar sebesar 33.827. Selanjutnya kita buat laporan posisi keuangannya, yaitu investasi jangka panjang, aset keuangan FVOCI sebesar 9.850 berdasarkan nilai wajar obligasinya. Kemudian berdasarkan soal, pada Februari 2019 dijual obligasi seharga Rp10.200.000. Maka akan kita catat penerimaan bunganya dan penjualan obligasinya. Yang pertama itu penjualan bunga. Penjualan bunganya itu kas dan bank sebanyak 450 dari bunga, kemudian aset keuangan dari 1/6 dikali 39.176, ini didapatkan dari amortisasi diskonto pada tahun 2019. Kemudian piutang bunganya juga berasal dari jurnal penyesuaian 2018, dan pendapatan bunganya berasal dari 1/6 dikali 489, Rp176.000. Kemudian kita catat penjualan obligasinya. Penjualan obligasinya karena berdasarkan soal yaitu harga jualnya Rp10.200.000. Kemudian nilai tercatat obligasinya yaitu 9.856.529.000 ini. Ini kita dapatkan dari Rp9.850.000 ditambah Rp6.529. Maka setelah itu harga jual obligasi kita kurangkan dengan nilai tercatat obligasi, maka didapatkan hasilnya Rp343.471. Kemudian kita buatkan jurnal penyesuaian, jurnalnya, yaitu berupa kas dan bank pada aset keuangan obligasi sebesar aset kas dan banknya sebesar 10.200.000, keuntungan penjualan obligasinya 340
3.471 dan aset keuangannya sebesar 9.856.529. Selanjutnya akan disampaikan oleh Krisna kembali. Berikutnya, yaitu pengukuran FVTPL bukan untuk mendapatkan arus kas kontraktual atau untuk penjualan FVTPL adalah aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. FVTPL atau Fair Value to Profit and Loss yang pertama, yaitu pada tanggal 1 bulan 2 2018, aset keuangan FVTPL sama dengan Rp9.746.215 dari investasi obligasinya. Kemudian pada kas dan bank yaitu Rp9.746.215, yaitu pembelian obligasi. Kemudian pada tanggal 1 bulan 8 2018, kas dan bank sama dengan Rp450.000 pada pendapatan bunga Rp450.000 penerimaan bunga. Pada tanggal 3 bulan 12 2018, piutang bunga 5 bulan per 6 pada pendapatan bunga yaitu Rp375.000 pada Rp375.000. Penyesuaian piutang bunga. Kemudian kita akan mencari nilai wajar obligasinya yaitu per 31 Desember 2018 adalah Rp9.850.000. Nilai wajar obligasi Rp9.850.000. Kemudian nilai tercatat obligasi 31 Desember 2018 adalah Rp9.746.215. Keuntungan nilai wajar laporan laba ruginya adalah 103.785. Kita kurangi 9.850.000 dengan 9.746.250, maka kita akan mendapatkan keuntungan nilai wajarnya yaitu 103.785. Nah, kemudian untuk jurnalnya, aset keuangan FVTPL pada keuntungan nilai wajar aset keuangan FVTPL yaitu Rp103.785. Nah, untuk LPK per 31 Desember 2019, investasi jangka panjang aset keuangan FVTPL adalah Rp9.850.000. Nah, untuk 1 Februari 2019, obligasi dijual dengan harga yang A, penerimaan bunga. Kas dan bank pada piutang bunga 5 bulan per 6, pendapatan bunga. Kas dan banknya adalah Rp450.000, piutang bunganya Rp375.000, dan pendapatan bunganya Rp75.000. Pendapatan bunga ini kita dapatkan dari 1 per 6, kita kali 450.000, maka kita akan mendapatkan 75.000. Nah, kemudian untuk penjualan obligasinya, harga jual obligasi sudah ditentukan yaitu 10.200.000, kemudian NT obligasi per 1/2/2019 yaitu 9.850.000 dan keuntungan penjualan obligasi tadi adalah 350.000. Cara mencari keuntungannya adalah 10.200.000 kita kurangi dengan 9.850.000, maka kita akan mendapatkan keuntungan penjualan obligasi yaitu Rp350.000. Nah, untuk ayat jurnalnya adalah kas dan bank 10.200.000 pada keuntungan penjualan obligasi 350.000 dan pada aset keuangan FVTPL 9.850.000. Mungkin hanya itu penjelasan dari kami. Jika ada kurang dan lebih, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.